Assalamualaikum Kak, kita lanjut lagi materinya. Kalau kemarin sudah membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, contohnya seperti dhahaba zaidun atau zaidun dhahaba, zaidun yadhabu atau yadhabu zaidun, begitu. Masih ingat kemarin materinya itu. Sekarang kita mau lanjut, tidak hanya berdiri dengan kata-kata dhahaba zaidun misalnya, tidak, tapi sekarang kita tambahin. Kalau dhahaba zaidun itu cuman Zaid pergi. Nah, kalau kita tambahkan Zaid pergi ke sekolah misalnya, dhahaba zaidun ke sekolah ilal madrasati. Nah, itu yang akan dibahas di bab ini, ilal madrasati. Ilal madrasati itu masuk kategori apa sih? Majzum, majrur, atau mansub, begitu. Nah, kita mau bahas di sini. Misalnya nih, di sini ada keterangan qoma zaidun amamal fasli. Qoma zaidun itu sudah jelas jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ya, jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan koma. Koma itu fi'il madi, maka dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Nah, permasalahan selanjutnya di sini adalah amamal fasli. Ini yang mau dibahas. Amamal fasli artinya di depan kelas. Zaid berdiri di depan kelas. Amamal fasli ini yang mau dibahas ya. Amamal fasli. Terus misalnya qoma zaidun at-tawilu. Zaid yang tinggi telah berdiri. Zaid yang tinggi telah berdiri. Zaid yang tinggi berdiri, misalnya begitu ringkasnya. Terus ada lagi contoh, qoma zaidun fil masjid. Zaid berdiri di dalam masjid. Nah, di sini dijelaskan beberapa contoh kalimat di atas itu lebih jelas dibanding dengan kata-kata yang awal ini, qoma zaidun. Zaid telah berdiri. Kan masih ada pertanyaan nih kadang, berdiri di mana? Ngapain berdirinya? Zaid yang mana yang berdiri? Begitu. Nah, tambahan-tambahan ini yang digaris besar di ilmu nahwu. Apakah dia majrur? Di sini dijelaskan apakah majrur, mansub, atau yang lainnya. Tapi tidak mungkin tambahan-tambahan ini, maksudnya tambahan amamal fasli atau wilu fil masjid, dia itu tidak mungkin berupa marfu. Marfu itu apa? Marfu itu dulu pernah saya jelaskan, marfu itu adalah yang berkaitan dengan pelaku. Nih di sini yang jelas tidak ada keterangan tambahan yang marfu, karena marfu khusus untuk kata yang menempati jabatan utama. Dia sebagai pelaku dalam kalimat seperti fa'il, dia sebagai mubtada, sebagai khobar, dan juga naibul fa'il. Naibul fa'il yang kemarin saya jelaskan di bagian misalnya doroba zaidun amron, duriba zaidun, duriba amron, begitu kan? Nah, itu yang kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke bagian ini. Begitu pula tidak ada keterangan tambahan yang majzum. Maksudnya majzum itu bagaimana? Misalnya majzum itu hanya bisa kalau ada huruf jazmnya. Misalnya ada lam di depannya, maka yang setelahnya itu bisa sukun, maka itu majzum. Oke, kita bahas lebih lanjut di sini ya. Yang pertama, jar majrur. Oke, jar majrur pada bab 1 kita sudah pernah belajar tentang jar majrur. Itu apa sih sebetulnya jar majrur itu? Jar majrur itu tuh sebuah kata gitu, istilah gitu. Misalnya kita tahu observasi itu istilah, kata lain mengamati. Nah, kalau jar majrur ini istilah yang digunakan untuk kata dalam bahasa nahwu. Misalnya kalau jar berarti setelahnya itu majrur.
Ini di sini dijelaskan, majrur adalah istilah yang digunakan untuk kata yang dalam kondisi jer, baik karena didahului oleh huruf jer atau sebab lain. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Contoh tadi di awal di sini. Qoma Zaidun amamal fasli. Qoma telah berdiri. Siapa? Zaidun, Zaid. Amamal fasli. Amamal fasli dia itu kedudukannya jer majrur. Maksudnya bagaimana? Jer itu amama ini adalah huruf jer. Nah, al-fasli itu dikatakan majrur. Kenapa dikatakan majrur? Karena sebelumnya ada huruf jer. Begitu. Jadi kalau melihat susunan yang begini, huruf jer begitu, misalnya ada huruf jer, berarti setelahnya itu majrur. Misalnya lagi fil masjidi. Kedudukannya apa? Jar majrur. Kenapa kau tahu kalau jar majrur? Jadi ada huruf-huruf jernya. Min, ila, jadi kita harus hafalkan ya. Min, ila, an, ala, dan seterusnya. Fi, termasuk fi ini. Fil masjidi. Fi ini huruf jar, maka al masjidi itu majrur. Begitu saja, mudah saja. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, bagaimana itu ketika majrur? Kita harus kasih apa? Harus kasih bagaimana?